kemarin kita di sini kemarin udah ya, udah selesai kan ya? Atau Ya, belum? Pak. Udah ya? Sudah. Oke. Soalnya kemarin beberapa kelas berbeda-beda ending point-nya gitu. Saya pastikan dulu. Tapi kita kemarin sudah sepakat bahwa kalau kita ngomong itu ada history, premium ya. Premium itu bisa kemarin dari ada sistematis, ini bisa dari ini bisa juga tambahkan size ya, ini yang tercermin di L92. Nah sekarang kita mau bedah CAPM-nya nih. Nah, kemarin terus CAPM ini kita bisa lihat bahwa CAPM ini merupakan yang bisa mewakili dari sisi resiko sistematis. Kita sini ini ya, rumusnya begini, risk free plus beta resiko market dikurangi risk free. Ya, ini yang mencerminkan equity risk premium. Nah, kita sekarang mulai bedah satu persatu apa yang ada di dalam CAPM. Sekedar ini ya, sekedar mengingatkan kembali bahwa teman-teman ketika waktu itu kita ngomong di manajemen teman-teman sampai di materi terkait CAPM ini adalah pricing. Nah, cuma di sini nanti kita coba perdalam, kita coba cari data-data yang kira-kira kalau nyari terkait risk free itu gimana, beta itu gimana, equity risk premium. Nah, sebelum saya ke sana, ada beberapa hal yang perlu kita lihat dulu bahwa ternyata artinya memang ada keterbatasan dari sisi CAPM, kalau teman-teman lihat ya di halaman 187 ini. The fundamental assumption of CAPM is that the risk premium portion of the expected return on a security is a function of the security's systematic risk. Oke ya, sekali lagi, artinya CAPM ini nanti akan ada keterbatasan. Beberapa hal ini belum bisa mencerminkan unsystematic risk-nya kalau kita menggunakan contoh. Walaupun itu nanti trade-off dalam artian lupa kalau nanti kita menilai apakah memang kita harus perlu sampai antisematis. Ini kan jadi challenge ya. Challenge-nya dalam artian wah, nyari data antisematis kalau di Indonesia itu susah. Masih menurut saya pribadi masih belum ada yang spesifik bisa mendeskripsikan bahwa antisematis itu kan melekat terhadap satu sektor atau emiten tertentu. Nah, ini saya belum bisa, sebatas pengetahuan saya, nanti mungkin teman-teman kalau sempat ketemu yang lain, saya belum bisa melihat ada yang bisa memprovide data unsystematic risk itu dengan valid. Dan sekarang masih konteksnya adalah yang sistematis. Nah, sekali lagi kita perlu kasih asumsi dulu nih bahwa CAPM ini baru bisa mencerminkan discount rate of return dan seterusnya yang berkaitan dengan sistematis risk. Oh, barangkali saya mungkin agak spoiler sedikit lah.
kalau kita ngomong CAPM pasti nanti akan ada WACC ya. Weighted Average Cost of Capital. Masih ingat nggak? Weighted Average Cost of Capital. Kalau sekali lagi ini, CAPM ini kita mau menghitung apa namanya, nilai terhadap suatu aset. Ini lebih ke equity, kalau pendekatan CAPM ya, lebih ke equity, debt, atau invested capital. Yang mana? Equity, kalau kita CAPM, debt, atau invested capital. Ini discount rate yang nanti kita telurkan dari sini ini, kita lebih ke mana nih? Equity, debt, atau invested capital. CAPM. Equity ya Pak. Equity. Siapa ini tadi? Nika Pak. Nika ya. Jadi perlu diingat, ini konsep ini akan bakal sampai terus-menerus ke bawah ya. Yang mana? Misal gini terkait neraca. Neraca itu total aset sama dengan total liabilities plus total equity. Itu bawah terus nanti. Terus ada capital. Capital itu apa aja? Ada debt, ada equity. Nah, kalau kita mau menghitung apa namanya, debt, misal berkaitan dengan imbal hasil berapa sih KD-nya debt itu? Kan ini ada, kita ngomong kalau kemarin kita numerator sama denominator ya. Jadi kita ngomong tentang KD, maka nanti namanya apa namanya, sebagai multiple-nya adalah KD 1 min T. Kalau equity ini bisa pakai dengan cara CAPM. Salah satunya ya, kalau kita pakai CAPM. Nah, kalau capital pakai apa? Kalau kita nanti mau mencari dari perspektif kapital, gitu. Capital di mana di sana terdapat debt dan equity, maka perlu yang namanya WACC. Weighted Average Cost of Capital. Ini rumusnya kan KD 1 min P kali D, gitu kan? Plus KD kali WE. Gitu ya. Jadi ingat ya bahwa ada, kalau kita mau menghitung value, kalau di pendapatan ada numerator sama denominator. Kalau kita ngomong numerator, kita bicara tentang cash flow-nya, yaitu nanti ada yang berkaitan dengan debt, equity, atau capital. Tapi seringnya kita nanti akan bahas banyak di equity atau capital. Nah, numerator ini nanti kalau tercermin yang berkaitan dengan equity, ini biasanya pakai NCFE, ini yang capital biasanya pakai NCFS. Nah, denominatornya pakai yang mana nih? Denominatornya kita sudah ngomong tentang discount rate ya. Discount rate. Kalau kita ngomong tentang equity, berarti discount rate-nya adalah CAPM. Ini ada teori juga disampaikan di buku ini tentang arbitrage apa namanya? Pricing theory itu. Cuman saya skip ya karena nanti itu enggak kita pakai, yang kita pakai CAPM kalau kita ngomong ke arah equity, kalau kita capital ya kita ngomong tentang VACC. Nah, ini teman-teman harus bawa terus sampai nanti apa konsep ke depan bakal seperti ini terus. Ada numerator, denominator, terus ada apa struktur kapital itu, kapital, ada debt, ada equity. Kalau menghitung equity berarti apa, denominatornya pakai CAPM, kalau capital denominatornya pakai WACC. Numerator yang bagian atas ya, kalau kita ngomong tentang capital biasanya pakainya NCFF, net cash flow of invested capital. Kalau yang equity, net cash flow of equity. Yang
kemarin sudah ada rumusnya di dalam yang kita kemarin pelajari. Nah ini ya. Nah saya sedikit review ataupun apa tadi spoiler sedikit. Ini saya hapus ya. Neraca ini juga perlu teman-teman nanti bakal harus sampai kapanpun bakal harus ingat neraca, total aset, total plus total liability plus total equity itu harus ingat. Nah, kenapa saya BACC saya sampaikan di awal biar nanti teman-teman nggak agak nyambung ya, maksudnya biar ada di awal ini jembatannya sudah sebenarnya tergambar dulu lah. Nah, cuman kita sekarang lagi mau melihat dari perspektif yang sisi ini nih, di mana CAPM itu untuk menentukan besarannya KE discounted di equity. Rumusnya CAPM apa? RF plus B beta equity risk. Cuman diingat CAPM itu dia relatif bisa menggambarkan yang sistematis. Cuman kalau mau kayak sistematis gimana? Tadi saya bilang bahwa datanya di Indonesia masih belum valid lah. Saya belum ada yang menurut saya belum ada. Jadi perlu nggak dihitung Pak? Ya ini kembali lagi ke kamu, kembali lagi ke penilai. Kalau mau pakai CAPM berarti artinya nanti kamu kasih asumsi bahwa kami tidak dalam perhitungan kami tidak memperhitungkan unsystematic risk yang terjadi atau yang melekat di dalam ekuitas dari perusahaan ini. Kan bisa lalu tambahin asumsi itu. Nah ini pentingnya juga nih. Penilai itu harus buat asumsi ya. Kalian pasti harus kuat ada asumsi-asumsi apa saja yang bentuk. Ya. Nah sekarang history kemarin sudah clear ya. Coba tak tes sekali. History kemarin yang jadi benchmark surat utangnya mana? Indonesia bisa Pak? Pak masih ingat nggak? Amerika Pak. Amerika ya. Gitu ya. Jadi tetap akan ada bisa nggak? Apakah kemungkinan bisa nanti diganti ke Amerika? Entah 100-200 tahun lagi? Bisa. Bisa ya. Kenapa Pak kok bisa? Ketika si Amerikanya itu udah struktur ekonominya udah nggak bagus Pak. Kayak misalkan ada apa gitu Pak. Ada ya. Jadi artinya konteks teorinya risk free itu adalah yang kita yakin sebagai investor yakin bahwa imbal hasilnya ini bakal balik ke kita. Once nanti Amerika ya kita nggak tahu ya, kayaknya mustahil juga sebenarnya Amerika bisa kembali gitu ya. Nah, cuman kita nggak tahu. Itu artinya konteks risikonya menjadi bergeser sangat bisa dimungkinkan demikian. Ya. Nah, saya masuk ke beta nih Pak. Beta itu apa sih? Beta ada yang masih ingat nggak? Beta itu tentang apa? Wes gini aja Lus. Beta 1 itu artinya gimana? Izin Pak, kalau betanya 1 berarti dia 100% ditaruh di market gitu ya Pak. Artinya tidak ada risk free-nya. Itu ya sepaman saya Pak. Oh, no. Ini saya ulangi lagi ya. Beta, ini buat dua aja sedikit. Beta itu yang mencerminkan hubungan return antara stok tersebut terhadap return market. Nah, secara mudahnya gitu ya. Secara mudahnya gitu. Hubungan yang bisa mencerminkan antara return dari stock market satu stok tertentu dengan return dari market yang ada di bursa. Nah, kalau 1 berarti artinya gimana? Izin Pak. Ya. Beta 1 itu menunjukkan bahwa risiko sistematik dari ekuitas itu atau dari
Satu portofolio itu sama dengan risiko yang ada di pasar ya, Pak? Ya, jadi artinya gini, return ataupun risikonya sama. Artinya ketika nanti return dari si stok itu 10%, maka market pun akan bergerak juga 10%. Gitu ya. Kalau vitamin 1 berarti gimana? Vitamin 1 berarti berkebalikan 100%. Ketika return marketnya itu adalah naik 10%, berarti berarti return dari stok tersebut turun 10%. Kalau beta setengah gimana? Ketika return dari return dari si si saham tersebut adalah 5%, maka beta dari return dari market adalah 10%. Ya, jadi kurang lebih secara sederhananya beta itu kayak gitu, yang bisa mencerminkan hubungan antara return dari si saham terhadap return dari market. Nah, cuman di data-data yang ada di beta yang berada di pasar itu rata-rata betanya adalah harga yang masuk ke sini. Bentar ya, mohon maaf, ini asisten saya datang, jadi saya harus buatin pesawatan dulu. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini kan kalau jadi pertanyaan teman-teman kan, Pak, dari datanya ini gimana? Nah, nanti kita akan coba praktekkan dari datanya. Ini secara sederhana adalah history-nya 0,07, ada data ya. 0,07, datanya 0,5 diambil. Terus market risk 5. Nah, saya masuk ke leverage dan leverage beta. Data yang ada di pasar, jadi gini, sebuah perusahaan itu komposisi modalnya tentu ada yang ada ekuitas dengan data dia. Di dalam menghitung beta, kalau kita ngomong tentang return dari perusahaan tersebut, yang mana tercermin dari, kan return itu akibat dari adanya capitalnya juga, kan? Maka dalam period, kan return ini nanti salah satu komponen pembentuk beta, secara kuantitatif yang membentuk beta. Maka kemudian beta ini sendiri pasti ada pengaruh dari komposisi modal yang ada, baik itu dari ekuitas ataupun dari gitu. Maka data terkait beta yang ada di market, berarti ya, data terkait beta yang ada di market
rata-rata yang levered. Levered ini sebenarnya apa namanya, teman-teman, levered itu apa sih? Ini gini, yang kalau di manajemen keuangan dulu, hutang itu debt itu kan sebagai levered ya, leverage. Leverage itu apa sih? Pengungkit ya, pengungkit. Jadi di bahasa apa akademis itu yang sering kali jadi pengungkit adalah debt. Lu kok bisa disamakan dengan mengungkit gimana? Karena gini, ketika kamu ada potensi, ini ada proyek, kamu punya modal cuma 10.000, proyeknya ini senilai 50.000, dan ada potensi return sebanyak 50% gitu. Ketika kamu 10.000 dan memaksa di apa, ini potensi di depan mata gitu, ada kita capital kita, equity itu 10.000, ada proyek 50.000, ini potensi return 50%, jadi 25.000. Nah, apakah kamu kemudian akan menanyakan proyek itu? Ini anggap kita ya, apa namanya, ceteris paribus, tidak ada kompetitor, ini proyek bakal datang ke kita, apapun kondisinya akan masuk ke kita gitu ya, sehingga dianggap nggak ada kompetitor. Nah, saya mau menjelaskan konteks leverage-nya. Apakah kalau kayak gini, kamu nggak mikir kompetitor, nggak mikir apapun gitu ya, ini bakal proyek bakal datang ke kamu dan kamu bakal dapat return 50%, besar 25.000 ini. Return bersih. Kamu kira-kira bakal diam saja bagaimana? Ya mau nggak mau harus cari utangan toh. 40.000. Sehingga yang awalnya kamu nggak punya potensi untuk create untung net bersih ya, apa profit margin sebesar 50% ini, kamu dengan adanya debt yang kamu dapatkan, kamu leverage tuh, kamu leverage kemampuanmu sehingga kamu bisa raih proyek itu. Inilah kenapa dinamakan leverage. Dulu kalau di manajemen keuangan, semoga masih ingat ya. Nah, itulah kenapa kalau teman ngomong leverage itu berarti ini ada kaitannya dengan utang. Biar gampang ingat-ingatnya. Gitu. Nah, oleh karena itu apa namanya? Ketika kita mau menghitung CAPM yang notabene ini adalah merupakan pendekatan yang untuk menghitung equity, perspektif dari equity, maka kita perlu untuk kemudian mengeluarkan pengaruh hutang di sini. Data yang ada di mana itu perlu kita keluarkan pengaruh hutang. Dengan cara gimana? Dibuat jadi unlevered. Oke. Sehingga pada akhirnya data yang ada yang kita miliki itu relatif bersih dari hutang, bersih dari komponen hutang misalnya. Nah, rumusnya piye? Rumusnya di sini. Kita lever memakan data lever 1 plus 1 minus T, X ya, kali komposisi modal di debt per komposisi modal di equity. Nah, kamu nemu BL ini bisa dapat data di market, dapat di beberapa lokasi ada. Misal ini publish datanya 1,2 itu berarti artinya ini artinya gimana? Satu beta 1,2 ini kamu hubungan dengan return market.
Ayo coba, ada yang bisa membahasakan beta 1,2 ini nggak? Sederhananya tadi. Hubungan antara return market dengan return yang kita miliki apa perusahaan. Kalau perusahaannya ada return 12%, berarti market returnnya berapa? Izin Pak, bagaimana Ya. Pak? Kalau perusahaan punya return 12%, kalau kita ngomong tentang beta ini ya, ini secara sederhana ya, saya ngomong konteksnya yang sangat-sangat sederhana. Berarti market punya return berapa? 1,2. 120%, Pak. Market berarti ya kan ini 1,2 kan 1,2 ini berarti kan 120% per 100 loh. Berarti ketika perusahaan untung atau punya return 12%, berarti market untung 10%. Jadi ya. Kalau kita rugi 12%, kan ini berarti kan linear ya hubungannya. Maksudnya kalau kita rugi ya berarti kami juga ikut rugi minus 10% market. Ini ya, ini bodohnya kayak gitu. Semoga ingat ini konsep beta ini, jadi hubungan return antara si market dengan si perusahaan apa saham perusahaan. Kalau minus 1, kita minus 1, kalau lagi berarti ketika kita untung 10%, market rugi 10%, atau sebaliknya ketika kita rugi 10%, market untung 10%. Kan gitu. Nangkep ya. Ini 0,8, kita untung 8%. Ini nggak pakai negatif. Kita untung 8%, berarti market untung 10%. Ya. Terus sebaliknya ketika kita rugi 8%, dan rugi juga 10%. Nah, sebenarnya gitu berkaitan dengan kita. Nah, poin saya di sini adalah 1,2 untuk mencari unlevered, tentu logikanya harusnya lebih kecil dibandingkan levered ya, karena kita mengeluarkan komposisi utang bukan. 1 plus 1 minus 0,4. 0,4-nya apa? X kan? 40% ya. Komposisi utang, bobot utangnya berapa? 30%. Nah, ini yang kita hitung, kita gunakan sebagai perhitungan. Pertanyaannya gini saya. Judgement kamu sebagai penilai gimana? Ternyata ada perusahaan yang sebagian besar operasionalnya itu pakai utang gitu. 80% komposisi modalnya itu utang. Kalau dikeluarkan kan jadi nanti bedanya jadi kecil sekali gitu ya. Bisa nggak kita gunakan seperti itu? Aku pertanyaan. Artinya komposisi utangnya dari kan kapital ada ini ya, kapital itu ada debt, ada equity. Debt-nya 80%, equity-nya 20%. Kita ketemu data beta di market 1,5. Nah, ketika nanti kita keluarkan, kita ini unlevered kan, dibuat unlevered tentu dia karena komposisi debt-nya sangat amat besar atau 90% dari debt. Nanti unlevered-nya pasti akan turun drastis. Jadi kira-kira gimana? Nah, memang perlu lihat di sini. Jadi pertanyaan saya, apakah semuanya harus di unlevered? Ternyata enggak. Itu kembali ke atas.
Jadi memang saya pribadi apa ya melihat penilaian ini akan banyak perbedaan pandangan antara satu penilaian dan penilaian lain. Dan ini keserunya di penilaian di sana. Ini lagi-lagi this adjustment is performed by first computing unlevered beta for the data company. Unlevered beta is the beta that the company would have if it had no debt. Ya kan? Jadi kita keluarkan dan itu kita anggap perusahaan tersebut nggak ada debt. Nah, terus the second step is to decide where the subject company risk will fall or on an level basis relative to the company. Terusnya di atas ini. Nah, it may be desirable di sini bilang bahwa the result will be a market derived data that has been specifically adjusted for the degree of financial leverage of the subject. Kalau saya memahaminya di sini adalah bahwa pada akhirnya kita bisa ya tergantung si penilai adjustmentnya seperti apa, justifikasinya seperti apa. Ketika memang nanti terlalu berat komposisi utangnya atau bahkan keseluruhan kapital dari proyeknya itu bisa jauh lebih besar atau aset besar bahkan bagian besar dibiayai dengan utang, maka kemudian kita perlu untuk bisa dimungkinkan untuk menggunakan yang leverage saja sekalian. Kenapa? Karena kalau bagi saya pribadi itu perlu dilihat bahwa ya perusahaan itu dibiayai dengan hutang. Kalau kita keluarkan hutangnya malah jadi nggak mencerminkan perusahaan itu sendiri. Ya. Jadi paham nggak? Jadi maksud saya di sini adalah bahwa ketika kita keluarkan hutangnya karena memang komposisi hutangnya amat sangat besar, 90% dari komposisi modalnya, dan kita keluarkan hutangnya, itu kan malah nggak jadi mencerminkan si perusahaan tersebut. Oleh karena itu, bagi saya pribadi sebagai penilai ini, saya lebih prefer kemudian dia sudah pakai yang leverage nggak apa-apa. Ketika pada akhirnya komposisi modalnya besar pakai hutang. Ini bagi saya. Ya. Nanti saya terus terang nanti kalau di practical speaking-nya nanti seperti apa gitu. Ini yang saya juga penasaran konteks ini. Kalau saya pribadi sampai gitu. Boleh nggak kita pakai leverage, Pak? Kalau saya pribadi saya masih menganggap boleh, nggak apa-apa. Jadi perlu dilihat dulu. Kalau dikeluarkan malah nanti jadi nggak mencerminkan perusahaannya, ya buat apa? Pakai leverage kurang apa? Ya. Nah, saya sekarang ke ini mungkin beberapa yang bisa teman-teman tambahkan untuk perspektif ya. Tetap CAPM itu amat sangat banyak asumsinya. Investor, risk averse, terus semua perfectly visibility and liquidity. Jadi artinya nggak ada bagi ini aku nggak punya duit, jadi ya kita ready untuk kemudian sell ataupun buy. Ya, no transaction cost. Jadi banyak sekali konteks bahwa CAPM ini sebenarnya banyak kondisi asumsi yang harus kita pertimbangkan juga. Nah, saya lanjut ke sini.
Tes premium. Ini mungkin yang di luar konteks CAPM yang kita pelajari di sini. Jadi tes premium yang kemarin kita bahas di tabel, artinya ukuran perusahaan itu juga bisa menambah resiko perusahaan itu sendiri, sehingga perlu ditambahkan terhadap komponen dari diskon rate yang nanti kita akan hitung. Cuman sayangnya di Indonesia belum ada berkait data yang spesifik bahwa size premium ini ada datanya nggak sih? Yang ada di Standard Prat ini ada perspektif di Amerika. Karena saya nggak terlalu menjelaskan ini kenapa, karena kalian nggak usah pakai size premium juga nggak masalah. Karena kalau saya pribadi di Indonesia masih belum ada data spesifik berkaitan size, ya tidak memasukkan ini, kecuali malah kamu judgement pribadi yang berkaitan dengan misal hasil dari kamu analisis berkaitan dengan manajemen, terus kemudian laporan keuangan gitu-gitu, itu kamu tambahkan boleh. Izin Pak sebelumnya, ngomong. itu Pak, suara Bapak tuh kadang itu Pak agak nggak jelas gitu Pak, kayak kependem gitu Pak. Oke. Iya. Sorry. Makasih Pak. Ya, makasih. Nah ini tadi yang saya maksud arbitrage pricing theory ini yang selanjutnya selain CAPM. Ini nggak saya bahas ya. Nah saya sekarang coba, ini saya mau tunjukkan ini. Sudah kelihatan kan? Kelihatan Pak. Ya. Udah Pak. Kamu kalau mau nyari data terkait SUN, ya ini yang risk free ya. Data terkait risk free bisa lewat ibpa.co.id. Ini teman-teman yang buat karya TA itu terutama. Jadi nanti kamu di Google aja kok bisa. Tapi sekarang jadinya PHI, dulu tuh namanya apa gitu? Sekarang Indonesian Forex Pricing Agency, sekarang di bahasa Indonesia kan jadi penilai harga efek Indonesia. Nah, terus daftar pasar surat utang, harga yang ada. Nah ini nih, kamu bisa pakai yang data di PUPR atau yang di sini silakan. Cuman yang penting konsisten ya. Nanti kalau dalam perhitungan jangan sampai ketika sudah di awal kayak dari IBPA ini, kamu terus kemudian di perhitungan selanjutnya kalau kita data SUN gitu, kita risk free, kamu pakai datanya DJPPR gitu. Itu jadi nggak match kan. Karena kita walaupun nanti datanya berbeda-beda, misalnya Pak kok di BPA di PHI itu per 15 tahun itu returnnya adalah 7,0 ini kan. Misal 15 tahun 7,0, return 10 tahun 6,5, 20 tahun 7,1 dan seterusnya. Nah maksud saya, Pak kalau di DJPPR di sana 7%. Yang 15 tahun 7,2 atau 7,3. Saya harus pakai yang mana? Kamu pakai yang mana saja boleh. Yang penting kamu konsisten. Artinya kalau kamu ngitung tentang risk free, ya udah pakai data-data yang dari kalau awalnya sudah pakai PHI, ya sudah pakai PHI terus. Jangan kemudian nanti ada hitungan risk free lagi di atas pakai PHI, di selanjutnya pakai DJPPR. Ini jadi nggak match.
Jadi nggak apple to apple. Maksudnya ya kamu harus konsisten pakai data yang mana. Oke ya. Terus kalau nyari beta gimana? Beta itu banyak nih sumbernya sebenarnya. Ya, saya menentukan pertama ini dari Pevindo. Coba kamu search Pevindo. Pemeringkat efek Indonesia. PT Pemeringkat Efek Indonesia. Oh, atau enggak caranya? Oh, ini beta. Beta Pevindo gitu. Nah, ada langsung kan. Ini langsung ke berita stop. Ini ada yang weekly, historical, regular. Kalau saya biasanya yang historical ini bisa mencerminkan lebih baru katanya. Sudah keluar kan? Ada per 2 Desember. Oh, ini per 9 Desember sudah keluar. Nah, ini ya. Ini kan semua emiten yang ada di bursa ada di sini. Data yang dipakai yang mana? Yang ini, yang jasa data ini. Jadi masih levered ya. Ini konteksnya masih levered. Masih memperhitungkan utang. Inilah data. Perlu nggak di unlevered? Defaultnya perlu. Nah, saya lagi awal ini saya defaultnya perlu. Tapi misal pun enggak, ya kamu harus punya asumsi apa yang menyebabkan kamu enggak di unlevered. Enggak di unlevered kenapa? Jadi ya, sampai sini bisa ditangkap dulu. Bisa, Pak. Oke. Coba sekarang saya tanya nih. Kita sahamnya TTBA berapa? Coba kalian, saya nggak mau nunjukin. Kalian nemu datanya nggak? PT apa, Pak? Mohon maaf, Pak. TTBA, PTBA. Bukit Asam. Kalian kan barusan kan ini sambil nyari juga kan, dari ikut saya tadi kan? Kamu nggak? Yang lainnya nyari betanya, jasa betanya Telkom. Ketemu nggak? Bukit Asam 0,946, Pak. Kamu yang tanggal berapa? Kok beda ini? Oh, salah Pak Iko. Itu Nah. 29 Juli. Ya kan? Oh, di Iqbal. Oh, ini pada. Nah, hati-hati kalian. Coba. Gunakan, kalau memang ada, gunakan yang terbaru. Karena nanti gini, maksudnya setiap rilisnya itu dia beda-beda ya. Jadi datanya jadi beda-beda. Kalau bagi saya pribadi, saya preferensinya pakai yang terbaru. Walaupun yang terbarunya Juli gitu, tapi ternyata kan ada yang Desember. Ini Desember. Ketemu nggak? Dapat nggak? Masih muter-muter Pak naik. Tuh enggak, Iqbal tuh udah mencet yang weekly ya Pak. Munculnya tuh 29 Juli terus, mungkin teman-teman yang lain Pak. Di historical, carinya di historical. Oh.
historical nanti ada yang paling atas ya. Teman-teman bisa sambil ini ya, mempraktekkan nih. Berapa Telkom? Semuanya sambil nyari. Ya, belum? Izin Pak, Ya. muter-muter terus Pak. Muter juga. Ada yang nggak muter-muter nggak? Yang lain. Ya tapi gini, poin saya sebenarnya tadi Iqbal untuk tadi sempat salah sasaran ya, jadi tergambar buat teman-teman gitu. Jadi hati-hati dalam kemudian memilih yang paling baru yang mana gitu. Karena nanti kalau menurut saya yang paling baru lebih bisa mencerminkan kondisi yang ada di masa sekarang kan. Kecuali memang teman-teman, nah ini gini, kecuali memang teman-teman menghitung kondisi historis. Jadi maksudnya gini, ada nanti KTTA itu bilang nilai ekuitas PTBA tahun 2020. Match nggak kalau kita ngambil data beta stoknya Pevindo tapi yang terbaru? Enggak kan? Nah itu yang perlu hati-hati di sana. Kalau kita menghitung untuk kondisi sekarang, ini sekarang nih real time sekarang, maka teman-teman juga harus lihat nih bahwa yang kita gunakan harus data terbaru. Kalau datanya yang lampau, ini juga harus hati-hati. Berarti harus untuk kemudian menyesuaikan datanya, mencari yang sesuai dengan tanggal dulu. Yang mendekati di tanggal itu di periodenya apa? Kan ada ya di sini ya. Historical ini kan banyak itu. Waktu gara-gara kita akses bareng-bareng ya. Masa jadi down? Ya Pak, sepertinya. Down Pak, lebih jadi berportal Pak. Lebih ini daripada portal nih ya, wahai. Baru cuma berapa orang? 30 orang nih. Iya, saya 3 muter-muter ternyata. Oke lah. Itu ya, poin-poinnya semoga bisa ditangkap lah. Semoga poinnya bisa ditangkap. Dari saya tadi ya, yang saya sampaikan bahwa apapun yield harian ini kan, kalau yield harian kita nggak ada apa, kalau data historis ada nggak, itu saya terus belum ketemu. Harusnya sih ada. Nanti challenge buat teman-teman yang KTTA. Artinya data yang disampaikan di sini merupakan data terbaru ini per 15 Desember 2021 kan. Nah, poin saya tadi kalau risk free-nya nanti saya ngitung saham equity emiten tertentu tahun 2020, ya gunakan data-data tahun 2020. Jangan dihitung pakai data sekarang. Ini ya poinnya ya. Maka mohon bisa dijadikan perhatian buat teman-teman yang KTTA atau Oke. Nah, sekarang saya masuk ke kembali ke saya minta tolong teman-teman buat di Excel ya, biar nanti bisa merasakan. Silakan duplikasi saja. Nanti saya juga akan coba duplikasi. Yang di halaman ini, Exhibit 915. Duplikasi itu artinya kalian mencoba mengerjakan ini ya. Jadi kan ini sebenarnya contoh kasus. Example of application of discounted economic income method. Nah, cuman silakan teman-teman duplikasi, masukkan ini ke dalam Excel. Tapi dengan pendekatan, nanti saya tunjukkan deh. Artinya ketika ada ini expected growth rate in perpetuity is 5%. Jadi kan current asset ini naik 5%, 5%, dan seterusnya. Ini saya harap teman-teman jangan mengcopy ini ya 30.000 terus tulis 31.500. Tapi 30 di kolom sini nanti ditulis. Oke. Ini ya.
Saya coba temukan awal. Ini ada growth rate-nya 5%. Dan yang keempat. Nah, ini ya. Nah, silakan teman-teman duplikasi ini saja. Terus nanti flow-nya saya yakin semoga teman-teman bisa tergambar. Nanti kita ke yang lainnya. Jadi diduplikasi dari atas sampai dengan bawah. Ya. Semoga bisa dipahami. Kita kerjakan sampai 45 menit lah selesainya. Sampai ini tergambar semuanya, kita kerjakan ini dengan Excel yang teman-teman sudah punya masing-masing gitu. Nah, nanti kita coba bahas. Oke. Baik, Pak. Thank you. Oh iya, saya tekankan gini, semuanya ngerjain, jangan menunggu temennya selesai. Gak apa-apa, berusaha mengerjakan dulu. Kenapa? Karena pengalaman teman-teman buat Excel secara mandiri itu nanti akan sangat berbekas dibandingkan teman-teman kita maksudnya bikin dari scratch itu lebih berbekas dibandingkan teman-teman copy paste ambil file dari teman. Walaupun nanti toh pakainya ketika nanti sudah ada yang jadi, monggo silakan di share nggak masalah. Cuman saya menekankan mulai sekarang kita coba dulu sendiri-sendiri dulu ya. Jadi silakan semuanya dicoba dulu sendiri-sendiri selama kurang lebih 45 menit ini. Nanti baru kita bahas lagi. Walaupun nanti enggak. Ya semoga semuanya bisa selesai. Kalau nggak selesai pun nanti kita coba diskusikan bareng-bareng. Thank you.
Sampai cash flow to equity. Sampai yang mana? Cash flow to equity. Cash flow to equity ya. Jadi di ini ya, calculation of net cash flow of equity NCFE-nya ya berarti ya. Nah, kita coba bahas ya satu persatu. Ini sebenarnya skenario-nya piye sih? Nah, di sini secara garis besar ada perusahaan Global Consulting. Global Consulting punya balance sheet dari 2005 sampai dengan 2008, terus income statement 2006 sampai dengan 2008. Kan? Nah, terus di sini kita menyari kira-kira nilai dari equity-nya berapa dengan cara discounted cash flow to equity. Ini yang pertama ya. Nanti yang kedua sebenarnya ada juga ini discounted cash flow to all invested capital. Juga ada. Nah, cuman kita sekarang masuk yang di kita baru sampai yang sini. Nah, sini. Nah, kalau teman-teman cermati, ini kan kita diketahui nih, sudah diketahui juga selain yang informasi balance sheet dengan income statement-nya, ada capex sebesar 11.000, terus growth rate-nya 5%. Terus apa lagi? All net cash flow to equity will be paid out in dividend. Ya. Nah, di sini saya harap teman-teman buatnya gini ya. Ini ada yang ini enggak pakai apa namanya? Growth-nya berapa 5%, terus kemudian dibuat fungsi, nah, dibuat fungsi kayak gini. Gitu ya. Jangan cuman teman-teman 30.000 terus nulis lagi 31.500 dan seterusnya. Kenapa? Biar nanti teman-teman gampang untuk kemudian melacak. Misalnya ada perubahan, coba kita cari kalau ini sekarang asetnya dinaikkan jadi 35.000, ada dampak enggak? Sorry, 35.000. Nah, kan masih berubah semua yang ikuti. Karena kalau saya lebih senang buat fungsi. Nah, ini tadi teman-teman ada yang sempat nemu pola nggak di plan and equipment ini, ada pola tertentu nggak kenaikannya? Kok saya nggak nemu polanya ya, makanya saya tulis, kemudian ini saya tulis 90.000, 101.000, 112.550 dan seterusnya. Nah, ini maksud saya di pertumbuhannya ini ada polanya nggak sih? Kalau saya nemu juga Pak, yang ketemu nggak? Tidak Pak. Nggak ketemu polanya ya. Nah, ini saya juga tadi tak coba-coba polanya apa? Apakah ini pertumbuhannya 10%, pertumbuhannya apa namanya 90.000 ke 101 ini, apakah ada given berapa persennya itu? Kok saya nggak ketemu gitu ya. Maka akhirnya tak tulis apa adanya. Gitu ya. Makanya saya preferensinya itu biasanya kalau di dalam pengerjaan soal pasti nanti akan ada polanya, pola pertumbuhan setiap tahunnya itu berapa. Yang ini saya kok nggak ketemu gitu. Makanya terus kemudian saya tulis, saya tandain ini given. Ya. Nah, dari sini ini daily. Ini kan terus dikurangi ya, 32.000 dikurangi berapa, dari 5 dikurangi 6 berapa, nah terusnya ketemu 60.000. Oke, liability-nya udah aman, ini sama sih. Terus juga ini ada tadi apa, expected growth rate in perpetuity is 5%. Applies to all income statement item. Jadi di sini nanti semuanya pakai 55% pertumbuhannya. Net working capital, capital expenditure, nanti capeknya ini yang awalnya 11.000 nanti mempengaruhi di perhitungan NCFE maupun NCFF-nya.
Kemudian market value of long term debt sama dengan book value of long term debt. All net cash flow to equity will be paid on in dividend. Ini tolong diingat-ingat. Nah ini apa namanya? Di sini sebenarnya sama sih. Nih. 200.000 sales, nah ini belum. Ini sebenarnya 5% growth gara-gara sales per cost of sales-nya dikurang, kan? Jadi ada 50. Terus margin 50.000, terus exit ini interest 10% dikalikan exit ya. Nah ini dibuat fungsi juga exit titik ini dibuat taxes dikurangi taxes ketemu ada income sekian. Oke, nah ini yang menarik di net cash flow of equity. Net income 9.000, depreciation 9.000. Ini pun kalau saya senangnya ini jangan tulis baru lagi. Apa yang sudah tertulis di atas itu kita tinggal ambil aja. Ya, teman-teman lihat kalau ini 9.000, saya ngambil dari E25. Nah, dari net income-nya ini kan. Tuh. Jadi nanti kenapa kok dibuat ini? Jadi teman-teman nanti kalau berubah satu otomatis semuanya ikut berubah gitu loh. Jadi kita nggak perlu ketik lagi. Ini pun juga saya linkkan ke atas. Depreciation-nya berapa? Ini link ke E20. Oh, depreciation itu. Tax ini tadi kan 11.000 ya. Sudah ada di situ. Nah, terus ada pertumbuhan 5%. Berarti dikalikan 105%. Increase in net working capital. Nah, ini yang kita pikir di sini nih. Net working capital itu apa sih? Kan working capital itu apa? Kan current asset kurang current liabilities ya. Nah, di sini yang perlu teman-teman ingat bahwa ini increase in net working capital. Jadi net working capital di tahun sekarang dikurangi tahun sebelumnya. Kalau ini ternyata nanti apa net working capital yang setahun sekarang ini lebih rendah dibandingkan yang tahun sebelumnya, gimana Pak? Ya, artinya negatif kan. Ini yang kemarin menjelaskan teori yang di awal kita kemarin ngomong bahwa ada kemungkinan ini bisa jadi positif ketika pada akhirnya perubahannya ini di tahun yang sekarang itu net working capital lebih besar dibandingkan dengan di tahun sebelumnya. Lebih kecil dibandingkan yang tahun sebelumnya. Kalau di sini kan dilihat di 2006 current asset dikurangi current liabilities dikurangin perubahan apa di net working capital di tahun 2005 berapa? 1.500 kurangi 2.500 berapa? 21.000 ya. Dikurangi 20.000 ketemunya 1.000. Oke. Increase in long term debt. Ingat ini increase in long term debt. Artinya berarti long term debt yang sekarang dikurangi long term debt sebelumnya. Ya, ini kan semuanya tak lingkar semuanya. Itu ada fungsinya semuanya. Nah, termasuk ini nih, statement of shareholder equity. Jadi kan equity itu bilang gitu. Net income yang tidak dibagikan kembali kepada pemegang saham sebagai dividen, maka itu dikembalikan sebagai equity, penambah equity, itu kan? Karena kemudian di statement of shareholder equity-nya adalah 10.000 dari mana? Dari tahun 2005-nya nih.
ya. Oh ini belum pasti. Terus net income-nya 9.000 ini. Dividen paid-nya ini sudah diketahui bahwa NCFE will be paid out in dividend, berarti 8.000 sebagai dividen. Jadi kan otomatis 9.000 kurang 8.000 dan 1.000 tambahan ekuitas kan. Jadi total 11.000. 2006 ya, 2006. Berarti ini itu 11. Dan seterusnya, ini 12.500 di sini. Ini saya equity-nya ini saya linkkan ke statement of shareholders equity. Kenapa? Karena di balance sheet itu kan tentu kita buat statement of shareholders equity dulu, baru di equity-nya di balance sheet akan disesuaikan. Makanya ini kemudian saya ambil equity yang ini ya, saya ambil dari statement of shareholders equity dulu. Kalau bagaimana income statement, misalnya statement mempengaruhi statement of shareholder equity, statement of shareholder equity mempengaruhi balance sheet ketika kita awal beroperasi. Apa di tahun yang baru beroperasi. Pak, izin bertanya, Ya. Pak. Iqbal bingung. Ya. Kalau balance at beginning of year itu dapatnya dari mana, Pak? Atau itu diberikan dari soal, Pak, seluruh ribunya? Ini 2000 ini loh, equity di tahun 2005. Ini kan jadi di tahun 2000, di akhir tahun 2005 equity-nya 10.000 ya kan. Makanya kemudian di tahun 2006 itu kan balance di akhir tahun 2005 jadi balance di awal tahun 2006. Itu kan ya. Maka kemudian kita catat di 2006 balance at beginning of the year-nya 10.000 yang didapat dari akhir tahun 2005. Jadi tak sesuaikan kita hubungan di sini equity di tahun 2005. Coba. Selama ini, Pak, kenapa bunganya itu yang dipakai itu tahun sebelumnya, Pak, yang bunga 40%? Yang mana? Yang di income tax ini. Nih. Ya kan ini tahun 2006 nih, Pak. Kenapa kita 40%-nya tuh, oh salah ding, Pak. Jadi, Pak. Udah nangkap ya? Saya bisa. Udah, bisa, Pak. Oke. Oke. Sampai sini saya bisa lanjut. Ini memang makanya saya bilang apa bedah Excel sih enaknya sih. Jadi ini pun saya yakin teman-teman belum bisa nangkep. Maksudnya akan challenging sekali untuk menangkap. Kecuali teman-teman belajari di Excel sendiri ini fungsinya dari mana nyambung ke mana. Itu nanti akan lebih mudah belajar. Nah, saya lanjut dulu ya ke invested capital. Ini yang NCFF nih, tambah NCFF. NCFF itu kan yang bedain dengan ini apa adalah ini ada plus interest expense kalau di atas increase in long term debt, di sini plus interest expense nanti plus juga preferred stock ya. Nah di sini bedanya kan di ini nih net of 40% taxes. Ini diingat nih di atas sini kita lihat rumusnya. Dalam berapa ya? Dan teman-teman juga masuk ke nah ini. Interest expense di sini kita harus ngitungnya net of tax effect, artinya interest expense-nya berapa dikali 1 minus tax rate. Berarti kan ini tax rate-nya 40%. Interest expense-nya berapa? Kita lihat nih, interest expense-nya tadi 4.000 ya. Maka 4.000 dikali 1 minus 40%. Fungsi dolar ini ada yang masih belum ngerti nggak? Dolar ini ada fungsinya nih, dolar di sini.
Ini teman-teman ngeluarinnya pakai F4. Jadi kalau nanti kita ini misalnya ini ya, kita hapus begini. Kalau kamu nggak pakai dolar, sorry ya kalau ini saya sorry kalau memang yang sudah advance dan tahu betul ini tentang Excel, mungkin saya agak redundan dengan teman-teman. Ini saya hapus ini ya, dolarnya ya. Ini tak tarik ke kanan, itu nanti akan meleset. Oh, kan meleset value. Karena dia D50 itu geser ini ke C50 jadinya malahan. Padahal kan niat saya pengen kunci yang 40% ini toh. Karena perlu adanya dolar. Ini tak kasih dolar nih. Pakai F4 ya. Tarik aja ke kanan. Nah, kita ada kekunci. Jadi pergeseran ini akan kunci ke B50. Terusnya B50. Yang geser adalah kolom F22-nya itu geser. E22-nya geser, F22 geser, dan seterusnya. Kan kita E22, F2A di sini. Nah, ini gesernya ke kanan. Cuman 40%-nya nggak ikut geser. Sorry ya buat yang udah tahu ini ya. Mungkin ya Pak saya udah tahu. Saya sedikit mengulang buat teman-teman. Sudah dapat di ini belum sih? Excel itu di apa ya, mata kuliah apa ya itu? Aplicom. Aplicom. Kan dolar saya pikir udah dapat kan. Nah, ini dipraktekkan, itu perlu dipraktekkan biar teman-teman nggak lupa juga. Nah terus kan setelah ketemu net cash flow of invested capital berapa, lebih dari 400 dan seterusnya ini kan. Oke, jadi sampai sini tahapannya adalah kita sudah bereskan berkaitan dengan net cash flow to equity-nya per tahunnya berapa sudah kita ketahui, net cash flow of invested capital to invested capital, net cash flow to invested capital sudah kita ketahui. Ini bahasa kalau di Indonesianya AKB kalau teman-teman tahu, arus kas bersih. Jadi kalau nanti di PowerPoint-nya ada itu arus kas bersih itu net cash flow. Cuman tuh saya gini ya, mohon maaf kalau saya seringnya malah ya ini jadi trade off di ujian. Saya tuh senang pakai istilah bahasa Inggris. Kenapa? Karena toh nanti ketika teman-teman kuliah lebih lanjut itu juga bakal ketemunya istilah di bahasa Inggris lagi. Jadi defaultnya saya pakai bahasa Inggris, nanti teman-teman menyesuaikan ke bahasa Indonesia sambil nanti semoga juga sempat saya senggol juga gitu. Cuman saya akan default ke bahasa Inggris. Ada beberapa istilah itu yang nggak saya temukan ininya ya. Padatan di bahasa Indonesia nanti. Prefer bahasa Inggris ke dulu. Oke ya. Nah, selanjutnya setelah dari situ saya kembali lagi ke tadi. Jadi kita ketemu net cash flow-nya kita, baik yang equity maupun capital. Nah, terus ada yang hilang lagi nih. Jadi kan di sisi numeratornya beres ya. Numeratornya kan ada 8.000, 8.400, 8.820 dan seterusnya itu kan. Ini ada ini. Ini yang denumeratornya berarti pakai CAPM. Ini denumeratornya, denominatornya di bawah gitu ya. Pembilang penyebutnya ini kita pakai EACC. Nah, kita mulai masuk ke konteks pembilang sudah ada, penyebutnya nih. Penyebutnya nyarinya gimana? Nah, ini saya cerita ini di exhibit 915B. Jadi dia punya asumsi bahwa dia punya asumsi CAPM plus plus. Jadi kita mencoba mengikuti perspektifnya si penilainya si Shannon Pratt. CAPM plus plus. CAPM plus plus itu gimana?
Jadi saya pakai CAPM plus ada kita mempertimbangkan size premium plus saya mempertimbangkan unsystematic risk-nya juga. Jadi saya bikin judgment itu, judgment itu. Kalau kita ngomong tentang CAPM doang, ini kan kita ngomong, oh kita nyari risk free rate-nya nih, oh yang di Amerika 20 tahun itu 4,61, oke. Systematic risk-nya yang beta kali equity risk premium itu betanya 1,5 kali 7,1,5 ini yang apa ya, yang merge dengan ini ya, dengan si global consulting tadi ya, apa mewakili global consulting tentu. Terus kemudian risk of the market sama risk free rate-nya berapa? Di awal equity risk premium berapa? Yang di sektor ini, di sektor kalau global consulting atau consulting ini. Ketemu data 1,5 dan 7,17 dikalikan ketemu 10,76. Nah kalau kita ini berhenti di sini pun sebenarnya nggak masalah. 15,37 gitu ya. Misal Anda penilai, Anda mau berhenti di sini tok 15,37 ini nggak apa-apa. Tapi yang penting judgment-mu apa gitu. Judgment-mu apa? Misal saya untuk kemudian mencari resiko sistematis, saya anggap ini daripada bias, saya tidak gunakan resiko sistematis. Jadi saya fully menganggap bahwa resiko yang saya tampilkan di sini, distorsi yang saya tampilkan di sini berkaitan dengan ekuitas, itu murni resiko yang dicerminkan dari pasar. Kalau kan sistematik risk dan risk free kan, itu boleh, kamu nggak apa-apa, 15,3%. Tapi di Brad ini dia punya judgment yang lebih beyond itu gitu. Dia juga menambah size premium, artinya karena ada apa, global consulting ini dianggap kecil gitu ya, dimana kemarin kita sudah belajar bahwa ketika ukurannya kecil itu maka akan bertambah resikonya, maka kita tambahkan juga resiko berkaitan dengan size. Nah di sini kebetulan ini yang ada di ini ya, jadi D itu datanya stocks, bond, bills, and inflation valuation edition di book 135. Ini yang dari Amerika nih, maksudnya yang terbitkan pasar di Amerika. Yang ambil data dari situ. Boleh ambil aja, nggak apa-apa. 6,41. Terus dia juga menambahkan. Nah, mungkin kalau menurut saya Anda bisa tambahkan juga nih analis estimate disease unsystematic risk, misalnya mau tambahkan itu juga boleh. Saya dari hasil statement saya, nah cuman ukurannya 1%, 2%-nya itu ketika apa itu yang menurut saya juga perlu perlu kita sense of apa namanya judgment terkait resiko ini perlu nanti seiring berjalannya waktu akan tetap berkembang kalian. Saya pun juga masih meraba-raba. Maksudnya gini, meraba-rabanya artinya 1% itu kalau dari aspek kualitatif itu kayak apa sih yang bisa dicerminkan dari 1%? Maksudnya gini, kalau kita melihat seorang direktur yang punya potensi fraud, itu korupsi 10 juta, itu kira-kira mempengaruhi berapa persen? Nah, ini ya, maksudnya itu yang saya terus terang belum ada ukurannya. Saya melihat kok ini pangsa strateginya 5 tahun ke depan korporasi ini kok kelihatannya nggak bagus gitu. Itu 2%, nah itu yang kita masih belum tahu ukuran pastinya secara kuantitatif berapa itu. Dan poin saya adalah ini secara judgment analisnya Brad ini menambahkan 3%. Boleh nggak kamu nggak pakai ini? Boleh. Boleh nggak kamu pakai ini? Boleh juga. Tergantung kalian mau menambahkan gimana. Cuman tadi sekali lagi kalau yang unsystematic risk, saya belum ada perspektif 1% itu mencerminkan kondisi kualitatif yang seperti apa. 0,1% itu mencerminkan kondisi kualitatif yang kayak apa. Nah, kan itu harusnya ada urutannya kan. Jadi ini kalau saya pikir itu akan ada sense nanti. Semakin kalian banyak belajar, semakin banyak melakukan penilaian akan semakin kerasa sense-nya. Saya terus terang belum sampai di sana. Ini ya, sehingga ketemu discount rate equity-nya 25%. Gitu. Nah, baru sekarang kita ini sudah ketemu denominatornya sudah ketemu. Jadi kita ketemu bahwa denominatornya adalah
25% untuk menghitung yang ini. Ingat ini bahwa di sini kita menggunakan CAPM yang mana ini untuk menghitung equity ya. Maka yang kita pakai datanya net cash flow to equity. Oke. Nah, baru kita buat ini nih timeline-nya nih. Terminal value ini mungkin akan teman-teman pelajari di bab setelahnya, di bab 10 nih. Cuman saya kasih bocoran sedikit. Ini rumusnya ini nih. N plus 1 ini ketemu 46305 itu dari mana sih? Coba nanti hitung ya. 8820 dikali ini kenaikannya berapa? Naik 5% kan? 105%. Sudah ketemu? Dibagi